teman-teman, yuk baca pantun rohani. Pantun rohani berdasarkan bacaan Injil hari ini, Sabtu 10 April 2021, diambil dari Injil Markus bab 16 ayat 9 sampai 15. Dengan Nia, Phoebe di Surabaya. Bersama saya Graciana dari Solo. Bersama saya Gisela Nadine dari Salatiga. Shalom, salam damai sejahtera. Dalam Injil yang kita baca hari ini, dikisahkan dua kejadian ketidakpercayaan para murid Yesus bahwa ia sudah bangkit. Pertama, ketika mendengar kesaksian Maria Magdalena, seorang perempuan mantan pendosa yang dipilih oleh Yesus untuk menjadi orang pertama yang dijumpainya setelah kebangkitannya. Hati-hati bawa barang pecah belah, jangan membawanya sambil berlari. kepada Maria Magdalena lah pertama kali Yesus tampakkan diri. Dan kedua, ketika mendengar kesaksian dua orang dari antara para murid itu sendiri yang berjumpa dengan Yesus ketika sedang mengadakan perjalanan menuju Emmaus. Akhirnya, Yesus memang menampakkan diri kepada ke-11 muridnya, dan Yesus mencela kedegilan hati mereka, ketidakpercayaan mereka. Naik perahu takut dengan buaya, apalagi kalau hanya pakai rakit. Para murid tidak langsung percaya saat dengar berita Yesus telah bangkit. Iman memang bukan buah dari analisis ataupun pengkajian dengan menggunakan otak manusia. Para murid yang sudah sekian lama dididik dan hidup bersama Yesus, toh sulit untuk percaya. Mereka akhirnya bisa percaya setelah berjumpa dengan Yesus yang sudah bangkit. Iman hanya bisa lahir dari pengalaman perjumpaan dengan Yesus sendiri. Jangan lupa untuk bahagia, walaupun dalam keadaan yang sibuk. Pergilah ke seluruh dunia, beritakan Injil pada segala makhluk. Lalu bagaimana dengan kita? Apakah kita bisa percaya bahwa Yesus sudah bangkit? Bahwa Yesus memang bangkit? Tidak masuk akal, kan? Ya, kita hanya bisa percaya jika kita telah berjumpa secara pribadi dengan Yesus yang sudah bangkit. Namun perjumpaan itu melalui peristiwa-peristiwa dalam hidup kita dan perjumpaan-perjumpaan dengan sesama kita. Hanya dengan rahmat Roh Kudus, Roh Yesus yang hidup, mata hati kita bisa melihat dan merasakan kehadiran Yesus yang bangkit, yang kemudian bisa membuahkan iman. Dan kalau kita sudah mempunyai iman akan Yesus yang hidup, yang bangkit, maka roh sukacita akan memenuhi hati kita. Dan kita pun akan secara spontan menjadi pewarta-pewarta kasih Allah. Pewarta Injil, kabar gembira bahwa Yesus telah bangkit dan Yesus telah menang dari kematian. Kesadaran akan kehadiran Yesus yang hidup dalam hidup sehari-hari kita sangat penting untuk mengasuh dan mengasah iman kita. Dengan iman yang kuat, hidup kita akan makin bermakna, menjadi saksi-saksi kabar gembira, sebagaimana diamanatkan Yesus kepada para murid-Nya, termasuk kita semua. Maka marilah kita membuka hati kita dan membiarkan rahmat Allah Roh Kudus memimpin kita
dalam penyadaran diri atas setiap perjumpaan dengan Yesus dalam hidup sehari-hari kita, sehingga semangat Yesus yang bangkit juga memenuhi kehidupan sehari-hari kita, dan kita pun menjadi saksi kabar gembira, saksi kemenangan kasih atas kejahatan, iri, dan dengki. Haleluya, Tuhan memberkati. Et benedictio Dei Omnipotentis, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, descenda super vos et maneat semper. Semangat pagi, mari ikut bergiat dalam mewartakan Injil sesuai amanat Tuhan Yesus setelah bangkit dari kematiannya. Terima kasih, berkah dalam.